Kali ini kita akan bedah sebuah ide yang, jujur aja, bisa mengubah cara Anda bekerja selamanya. Idenya diambil dari buku Berhenti Menjual dan Mulai Memimpin. Nah, ini bukan sekedar tips-tips jualan biasa ya. Ini lebih ke cara pandang yang benar-benar baru buat meraih sukses. Yaitu dengan menjadi pemimpin yang dibutuhkan oleh para pelanggan Anda. Oke, kita langsung aja ya. Buku panduan penjualan yang lama itu, rasanya udah usang banget. Kenapa? Karena di era sekarang, pembeli itu jauh lebih pinter, pilihannya seabrek, dan jujur aja mereka super skeptis. Mereka tuh bisa mencium aroma sales pitch dari jarak 1 kilometer, dan mereka nggak suka. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Pertanyaan yang bisa mengubah segalanya. Gimana kalau alih-alih pakai taktik jualan yang bikin pembeli malah pasang kuda-kuda, kita justru menunjukkan perilaku seorang pemimpin, perilaku yang mereka cari dan mereka hormati. Inilah yang bakal kita dalami bareng-bareng. Oke, tapi sebelum kita ngomongin solusi, kita harus paham dulu nih medan perangnya. Jadi, penjual B2B hari ini tuh rasanya kayak mendaki gunung yang curam tanpa henti. Ditolak, dikejar target, saingannya ketat banget, udah jadi makanan sehari-hari. Kalau Anda ngerasain ini, itu bukan cuma perasaan Anda loh, itu emang kenyataannya. Kutipan ini, wah, kena banget. Artinya apa? Artinya, bahkan sebelum Anda sempat buka mulut, pembeli itu udah masang tembok pertahanan yang tinggi. Mereka udah punya asumsi duluan, ini pasti mau ngejar target, bukan mau nolongin saya. Dan inilah rintangan pertama kita, yang paling besar. Terus, dampaknya buat penjual gimana? Wah, ini bisa sangat personal. Coba deh kita lihat ceritanya Amy Spellman. Dia masuk ke dunia sales dengan niat tulis, pengen bantu orang. Tapi apa yang terjadi? Justru sebaliknya. Prosesnya malah bikin dia merasa jadi orang lain. Orang yang maksa, yang nggak tulus, yang manipulatif. Ini bukan capek fisik, ini burnout emosional yang beneran terjadi. Cerita barusan, kedengeran familiar nggak? Perasaan harus terus-terusan nge-push padahal niatnya cuma mau nolong. Atau rasa frustrasi karena dari awal udah dicurigain. Kalau iya, Anda nggak sendirian kok dalam perjuangan ini. Oke, setelah kita lihat semua tantangannya, pertanyaannya jelas. Terus, solusinya apa dong? Jawabannya, itu ada di sebuah pergeseran yang mendasar banget. Ini bukan soal teknik baru, bukan. Ini soal identitas baru. Ini soal keputusan sadar untuk mulai memimpin. Nah, ini dia poin kuncinya. Solusinya itu bukan jualan lebih ngotot. Bukan. Solusinya adalah ganti total perilaku salesy yang bikin pembeli ilfeel itu dengan perilaku kepemimpinan yang justru mereka harapkan. Jadi kita buang yang lama, kita pakai yang baru. Tapi sebelum kita bisa memimpin, ada satu hal yang harus kita bangun dulu. Ini fondasinya. Fondasi dari semua hubungan yang kuat dan sukses. Apa itu? Kredibilitas. Tanpa ini, semua usaha kita bakal percuma. Jadi, apa sih kredibilitas itu? Simpelnya, artinya Anda itu layak dipercaya. Dan yang paling menarik di sini adalah, ternyata waktu pembeli ditanya, inilah satu hal yang menurut mereka paling nggak dimiliki sama penjual. Ini dia celah terbesarnya. Celah antara harapan mereka dan kenyataan. Dan celah inilah yang bisa Anda isi. Kredibilitas itu sendiri, dibangun di atas 3 pilar. Pertama, kepercayaan. Intinya, apakah Anda tulus dan mikirin kepentingan mereka? Kedua, keahlian. Anda beneran ngerti nggak sih sama yang Anda omongin? Dan yang ketiga, dinamisme. Anda nunjukin semangat dan keyakinan nggak? Ketiga-tiganya ini harus ada, nggak bisa salah satu aja. Kalau ada satu hal, cuma satu hal yang harus Anda ingat buat bangun kredibilitas, ini dia. Lakukan apa yang Anda bilang akan Anda lakukan. Simple. Ternyata ini perilaku nomor 1 yang dinilai pembeli. Jadi, tepati setiap janji, sekecil apapun itu. Karena janji yang ditepati itu membangun kepercayaan. Tapi sekali aja diingkari, hancur seketika. Oke, fondasinya udah kuat nih. Sekarang, gimana caranya menerapkan kepemimpinan ini dalam praktik sehari-hari? Tenang, untungnya ada kerangka kerja yang udah terbukti dan didukung riset puluhan tahun. Yuk, kita lihat cetak birunya. Dan grafik ini nunjukin peluangnya dengan jelas banget. Lihat deh celahnya. Batang yang rendah itu perilaku penjual sekarang. Batang yang tinggi itu perilaku yang diinginkan pembeli. Nah, celah di antara keduanya itu bukan masalah loh. Justru itu adalah kesempatan emas buat Anda untuk tampil beda dan bersinar. Dan ini dia sistemnya. Ada 5 praktik konkret yang bisa kita amati dan yang paling penting, bisa kita pelajari. Ingat ya, ini krusial.
Kepemimpinan itu bukan bakat lahir. Ini adalah keterampilan yang bisa diasah oleh siapapun. Yuk kita lihat beberapa contohnya beraksi. Teori doang nggak cukup kan? Sekarang ayo kita lihat gimana konsep ini kelihatan di dunia nyata. Kita bakal ambil 2 dari 5 praktek tadi, dan kita bedah gimana para penjual yang luar biasa ini memakainya untuk menciptakan hasil yang benar-benar beda. Praktek pertama, menjadi teladan. Ini intinya soal hidup sesuai dengan nilai-nilai yang Anda pegang. Coba lihat kasus Jane Gentry. Dia dihadapkan pilihan super sulit, naikin proposal 30% buat nyenengin konsultan yang nggak jujur demi dapat deal besar, atau tetap berpegang pada kejujuran. Dan dia memilih integritas, meskipun artinya dia bisa kehilangan penjualan itu. Itulah kepemimpinan. Dan ini bukti nyata kalau hal-hal kecil itu penting banget. Kutipan ini dari seorang pembeli yang batal kerjasama dengan penjual cuma karena dia sering telat nelepon. Logikanya simpel banget kan? Kalau janji kecil kayak gini aja diingkari, gimana saya bisa percaya sama janji yang lebih besar? Nah, menjadi teladan itu ya artinya menjaga setiap komitmen, sekecil apapun. Lanjut ke praktik kedua, menginspirasi visi bersama. Nah, si Brian Snyder ini nggak jualan produk, dia jualan visi. Jadi daripada cuma nawarin slot iklan ke restoran yang belum pernah ngiklan sama sekali, dia datang bawa presentasi kampanye setahun penuh yang udah mateng, lengkap sama tema dan visualnya. Dia seakan-akan melukiskan gambaran masa depan cerah buat restoran itu. Dan lihat hasilnya. Reaksi pembelinya ini udah menjelaskan semuanya. Brian nggak melakukan apa yang dilakukan penjual lain. Dia naik kelas. Dari level transaksi menjadi mitra dalam visi kliennya. Nah, inilah perbedaan fundamental antara seorang penjual biasa dan seorang pemimpin. Nah, kita sampai di ujung pembahasan kita. Jadi poin utamanya sebetulnya bukan soal belajar trik-trik baru ya. Ini jauh lebih dalam dari itu. Ini soal sebuah pilihan sadar. Pilihan tentang Anda mau jadi siapa di mata pelanggan Anda. Dan satu hal yang penting banget untuk diingat. Anda nggak butuh jabatan manajer untuk jadi pemimpin. Kepemimpinan itu soal tindakan, bukan gelar di kartu nama. Ini adalah skill yang bisa dipelajari dan diterapkan oleh siapa saja, termasuk Anda. Jadi, inilah inti dari semua pembicaraan kita. Pertanyaannya, Anda mau dikenal sebagai siapa? Sebagai orang yang cuma ngejar transaksi atau sebagai mitra yang ikut membangun kesuksesan mereka? Sebagai orang yang cuma nge-push produk atau sebagai orang yang memandu mereka menuju solusi terbaik? Ini adalah pilihan soal identitas profesional Anda. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau Anda benar-benar berkomitmen untuk berubah dari seorang penjual menjadi pemimpin yang dipercaya, kira-kira apa yang akan terjadi? Coba bayangkan dampaknya ke hubungan Anda, ke hasil kerja Anda, dan yang paling penting, ke kepuasan batin Anda sendiri. Coba deh pikirkan.